warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online data mining. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi decision tree. Bersama saya Junta Zeniarja. Pertama kali kita akan membahas mengenai algoritma C45, yaitu algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan atau decision tree, di mana pohon keputusan ini merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang terkenal. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Untuk varian algoritma decision tree itu sendiri, banyak algoritma yang dapat dipakai dalam pembentukan pohon keputusan ya. Antara lain ada ID tree, chart, dan C45. Di mana untuk algoritma C45 merupakan pengembangan dari algoritma ID tree. Untuk proses pada pohon keputusan, yaitu mengubah bentuk data atau tabel menjadi model pohon, kemudian mengubah model pohon menjadi rule, dan menyederhanakan rule. Ini ada contoh data bermain tenis, atau bisa diterapkan untuk bermain golf ya. Yang ini nanti akan kita gunakan untuk klasifikasi menggunakan decision tree. Yang pertama ada outlook, atau cuacanya. Sunny itu cerah, cloudy, mendung, dan rainy itu hujan. Ada 3 ya untuk variannya. Kemudian untuk temperatur atau suhu ada hot, panas, mild, suhu sedang, dan cool ya, suhunya dingin. Ada 3 varian juga. Untuk humidity-nya, kelembapan ada high, tinggi, dan normal. Untuk windy, berangin, true ya, berangin, dan false, tidak berangin. Kemudian keputusannya untuk sebagai kelas atau labelnya yaitu play ya, bermain tenis, ya, yes, atau no. Contohnya pada record pertama ini, outlook-nya sunny, temperaturnya hot, humidity-nya high, dan dia windy-nya false. Maka keputusannya tidak bermain. Kemudian data nomor 3, contohnya cloudy outlook-nya. Outlook-nya mendung, kemudian temperaturnya panas, humidity-nya tinggi, windy-nya false ya, tidak berangin, maka keputusannya bermain tenis. Ini ada contoh data bermain tenis. Bagaimana kalau kita ingin mengklasifikasikannya menggunakan algoritma decision tree. Untuk tahapannya algoritma C45 dalam membangun pohon keputusan, yaitu yang pertama adalah pilih atribut sebagai akar, kemudian buat cabang untuk tiap-tiap nilainya, dan yang ketiga bagi kasus dalam cabang, kemudian yang keempat ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Pada konsep ini kita akan mengenal konsep entropi dan gain. Untuk entropi merupakan jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas. Baik itu kelas yang label pertama misalkan positif atau yang kelas yang kedua labelnya yaitu negatif, dari sejumlah data acak pada ruang sampel S. Entropi dapat dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas, di mana entropi digunakan untuk mengukur ketidakaslian S. Untuk konsep entropi ini, rumusnya entropi S adalah jumlah sigma atribut yang ke I, yaitu dimulai dari 1 sampai ke N, min PI kali log basis 2 PI ya. PI ini sendiri, atau Pi ini, adalah proporsi dari kasus I terhadap kasus semua kasus ya, semua kasusnya. Dimana S itu merupakan himpunan kasusnya, A itu fiturnya ya, atau atributnya, N itu jumlah partisi ke S ya. Ada jumlahnya ada berapa misalkan? Ada misalkan kalau labelnya positif negatif berarti ada 2 ya. Untuk kasusnya berarti N-nya ada 2. Misalkan ada bermain tenis yes dan no, maka jumlah partisinya S-nya itu ada, N-nya ada 2. Kemudian untuk konsep gain, gain merupakan perolehan informasi dari atribut A relatif terhadap output data S. Perolehan informasi didapat dari output data atau variabel dependent S yang dikelompokkan berdasarkan atribut A dinotasikan dengan gain S, A ya. Jadi untuk gain atribut A terhadap S itu menuliskannya gain S, A. Kemudian untuk konsep gainnya, untuk memilih atribut sebagai akar didasarkan pada nilai gain yang tertinggi.
dari atribut-atribut yang ada. Untuk menghitung nilai gen, rumusnya adalah gen S, A sama dengan entropi totalnya S dikurangi jumlah dari jumlah kasus partisi ke I dibagi jumlah kasus dalam S. Dimana ini untuk kasusnya I sama dengan 1 sampai N. Kemudian jumlah kasus pada partisi ke I dibagi jumlah kasus dalam S kali entropi SI-nya atau entropi pada kasus tersebut. Ini untuk keterangannya tadi, S merupakan himpunan kasusnya atau kasusnya totalnya. Kemudian A itu atributnya atau fiturnya ya. Kemudian N itu jumlah partisi atribut A. N itu jumlah partisinya. Kemudian jumlah kasus pada partisi ke I bagi jumlah kasus dalam S ya, yang semuanya. Langkah pertama yaitu menghitung jumlah kasus untuk keputusan yes dan jumlah kasus untuk keputusan no, kemudian entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan atributnya, yaitu atributnya ada 4 ya, outlook, temperatur, humidity, dan windy. Kemudian lakukan perhitungan gain untuk setiap atributnya, kemudian hasilnya seperti ini ya. Misalkan ada 14 record tadi untuk data bermaintenance, kita totalnya berarti jumlah kasusnya ada 14 ya, 1 sampai 14, jumlah kasusnya ada 14, itu S-nya. Kemudian yang tidak, yang no ya, untuk kasus yang no, itu ada 4, 1, 2, kemudian 3, 4, ada 4. Kemudian untuk kasus yang iya, itu berarti sisanya ya, ada 10, ada 10. Kemudian kita menghitung nilai entropi dan nilai gain ya. Untuk entropi totalnya, cara menghitungnya adalah ini, entropi total sama dengan min 4/14 kali log basis 2 4/14, dimana 4 itu adalah yang kasusnya tidak, ada 4, min 4 dibagi jumlah kasusnya 14 kali log basis 2 4/14, kemudian ditambah kasusnya, jumlah kasus yang yes ya. Jadi ini jumlah kasus yang yes, yang no, ditambah jumlah kasus yang yes. Yang yes itu ada 10 ya. Di min 10/14 kali log basis 2 10/14. Itu kalau dijumlah kurang lebih hasilnya adalah entropi totalnya 0,86312059 ya, 0,86. Nah, itu kemudian kita menghitung untuk kasus tiap-tiap atribut ya. Kita hitung nilai entropi dan gain untuk tiap-tiap atribut, yaitu atribut outlook, temperatur, humidity, dan windy. Untuk yang outlook, yang pertama itu ada cloudy. Kita lihat di sini cloudy-nya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4, kemudian yang cloudy-nya itu ini yes semua ya, yes 1, 2 yes, cloudy 3 ini yes, cloudy yang keempat itu juga yes. Berarti cloudy-nya jumlah kasus totalnya ada 4 untuk yang cloudy. Yang tidak 0, yang ya ada 4. Kemudian yang rainy, yang pertama yes, kedua yes, rainy-nya, ketiga yes, keempat yes, kelima no. Berarti untuk yang rainy ada 5 jumlah kasusnya, yang tidak itu 1, yang ya 4. Kemudian sunny kita lihat ini juga ada 1, 2, kemudian 3, 4, dan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk yang sunny itu ada 5, dimana yang no itu ada 3, yang yes ada 2. Sehingga untuk menghitung entropinya, sama ya, yaitu min 0/4 kali log basis 2 0/4 ditambah min 4/4 kali log basis 2 4/4. Tadi ya, untuk kasus yang tidak ditambah untuk kasus yang iya. Kemudian hasilnya kurang lebih 0. Dan yang rainy juga sama, yaitu min 1/5 kali log basis 2 1/5 ditambah min 4/5 kali log basis 2 4/5. Kurang lebih hasilnya 0,72193. Untuk yang sunny itu entropinya sama ya. Min 3/5 kali log basis 2 3/5 ditambah min 2/5 kali log basis 2 2/5. Hasilnya kurang lebih ini. Kemudian untuk menghitung nilai gain-nya ya, gain untuk tiap atribut,
Cara menghitungnya ini, nilai gainnya. Gain outlook terhadap total sama dengan entropi total, yaitu 0,86 dikurangi jumlah sigma dari outlook ya. Outlook dibagi total kali entropi outlooknya. Yaitu ini hasilnya entropi total 0,86 dikurangi ini ya, yang 4 jumlah kasusnya yang cloudy 4/14 kali entropinya 0 ditambah rainy itu ada 5/14 totalnya ada 14 kali 0,72 ya, ini 0,72 ditambah ini sunny-nya 5/14 kali 0,97 ini, hasilnya kurang lebih 0,2585. Kita hitung untuk semua kasus yang sama ya, untuk atribut yang sama, temperatur, humidity, dan windy. Hasilnya gainnya seperti ini. Kemudian kita bandingkan mana gain yang paling tinggi. Untuk hal ini, gain yang paling tinggi adalah di humidity ya, humidity. Sehingga humidity ini sebagai akar atau node-nya yang pertama ini. Sehingga humidity itu cabangnya ada high dan normal. Kita lihat di sini. Kalau yang humidity-nya high, itu keputusannya masih belum pasti, karena tidak itu 4, ya itu 3 ya, berarti perbandingannya 4/3. Tapi kalau yang humidity-nya normal, itu sudah keputusannya ke yes, bermain tenis. Itu karena perbandingannya 0 itu yang tidak, 7 itu yang ya. Sehingga kita sudah mendapatkan untuk akar atau node-nya yang awal ini, yang humidity high, itu masih belum pasti karena tadi 4/3, dan yang humidity-nya normal itu keputusannya sudah yes. Kemudian yang masih belum pasti ini kita hitung lagi ya terhadap atribut sisanya, yaitu atribut sisanya adalah yang outlook, temperatur, dan windy terhadap tadi not akarnya, yaitu atributnya yang humidity-nya high. Kita lakukan perhitungan lagi. Kita lihat di sini humidity-nya yang high itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7. Kita lihat yang humidity-nya high, outlook-nya cloudy ada berapa? Cloudy yang high ada 1, kemudian cloudy yang high ada 2. Ada 2 ya, hanya ada 2. Hanya ada 2, di mana keputusannya cloudy yang high ini adalah yes. Kemudian ini juga yes, berarti yang yes-nya 2 keputusannya, yang 0, yang tidak 0. Kemudian yang rainy kita lihat juga ada 1, ada 2 ya. 2 untuk keputusannya yes dan no. Untuk rainy ada 2, yang yes 1, yang no 1. Kemudian yang sunny kita lihat ada 1, 2, 3 keputusannya. Sunny ada 3, yang tidak itu 3 ini ya, semua 3 ya yang sunny ya. No nya no, 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 jadi semua sunny itu no ya, tidak ada 3. Kemudian yang ya 0. Kemudian kita hitung sama ya untuk menghitung nilai entropinya. Tadi sebelumnya kita hitung yang humidity high-nya. Di sini ada 7 kasusnya ya. Yang humidity high-nya ada 7, di mana yang no itu ada 1, 2, 3, 4, dan yang ya ini kasusnya ada 3 ya. 1, 2, dan 3. Sehingga nilai entropinya cara menghitungnya sama ya. Min 4/7 kali log basis 2 4/7 ditambah min 3/7 dikali log basis 2 3/7. Kurang lebih hasilnya entropinya adalah 0,985 ya. Kemudian untuk menghitung yang outlook kita hitungnya sama. Jadi cara menghitung untuk humidity high, outlook-nya cloudy ini entropinya berapa? Caranya adalah min 0/2 kali log basis 2 0/2 ditambah min 2/2 kali log basis 2 2/2. Hasilnya 0, ini 1 dan ini 0. Kemudian untuk menghitung nilai gain sama, yaitu entropi totalnya ini yang humidity high 0,985 dikurangi ini ya perbandingannya 2/7 kali 0 ditambah 2/7 kali 1 tambah 3/7 kali 0. Jadi nanti hasilnya ini entropi totalnya humidity high dikurangi jumlah perkalian antara perbandingannya outlook-nya ini terhadap jumlah kasus dikali entropi masing-masing. Hasilnya kurang lebih ini ya 0,69.
Kemudian lakukan hal yang sama untuk temperatur dan windy, sehingga didapatkan nilai gainnya yang paling tinggi adalah yang outlook. Sehingga posisinya yang di sini tadi untuk humidity high diisi dengan outlook, karena gain tertinggi kedua adalah outlook. Outlook memiliki 3 varian ya, yaitu cloudy. Kita lihat yang cloudy di sini, outlook cloudy itu keputusannya sudah pasti yes, karena perbandingannya 0 itu tidak, ya itu ada 2, sehingga keputusannya yes. Kemudian yang rainy itu masih belum pasti ya, karena tidaknya 1, iyanya 1 banding 1. Untuk yang sunny sudah pasti keputusannya no ya, tidak bermain, karena ini perbandingannya 3 dengan 0. Sehingga yang humidity high-nya tadi ini diisi oleh outlook. Kemudian outlook punya 3 varian, cloudy keputusannya sudah pasti yes. Untuk yang rainy ini keputusannya masih belum pasti ya, karena 1 banding 1. Kemudian yang untuk sunny itu keputusannya sudah pasti no. Kemudian kita hitung lagi ya, karena ini masih ada yang belum pasti. Kita hitung yang humidity-nya high, outlook-nya rainy terhadap sisa atributnya. Atributnya sisanya yaitu yang temperatur dan windy. Kita hitung lagi ya. Kita lihat yang humidity-nya high, kemudian outlook-nya rainy. Itu ada berapa? Humidity high, outlook-nya rainy. Hanya ada 2 ya. Humidity high, outlook-nya rainy. Hanya ada 2. Kemudian kita lihat humidity high and outlook-nya rainy. Jumlah kasusnya 2, yang tidak itu 1, yang ya 1 ya. 2, 1, 1. Maka entropinya 1. Cara menghitungnya tadi sama. Kemudian kita hitung untuk entropi masing-masing ini ya. Untuk yang cool di sini tidak ada karena mild ya. Coolnya 0 semua, sama hot 0, mildnya ada 2, yaitu mildnya yang yes 1, yang no 1 ya. Berarti 1 banding 1. Kemudian nilai gainnya dihitung, entropi totalnya dikurangi perkalian ini ya. 0 bagi 2 kali ini, 0 bagi 2 kali ini, tambah 2 bagi 2, 1 kali 1 ini. 1 ya berarti ya. 1. Sehingga 1 kurangi 1 hasilnya 0. Kemudian selanjutnya kita hitung untuk atribut yang selanjutnya yaitu windy ya. Untuk yang windy ini, yang false itu keputusannya yes. False berarti keputusannya yes ya, 1. Kemudian totalnya 1. Kemudian yang true itu keputusannya no. True keputusannya no ya, 1. Ini no-nya 1. Sehingga kita hitung untuk entropinya 1 bagi 2 ini ya, cara menghitung entropinya 0 min 0 bagi 1 kali log basis 2 0 per 1 ditambah min 1 per 1 kali log basis 2 1 per 1, hasilnya 0 ya. Ini 0 semua. Kemudian kalau 0 semua dikurangi 1 dikurangi 0 hasilnya 1 ya. Sehingga gain tertingginya ada di windy. Sehingga posisi gain tertinggi ketiga adalah windy, dimasukkan di sini ya. Untuk atributnya yang rainy tadi. Yang masih belum yakin 1 banding 1 ternyata diisi dengan windy. Kemudian windy ini atributnya ada false ya, variannya ada false. Yang windy-nya false itu keputusannya yes, yang windy-nya true itu keputusannya no. Karena sudah tidak ada lagi yang ragu ya, yang belum terisi, maka ini sudah berhasil untuk membuat pohon keputusannya sudah selesai. Jadi selesai ketika sudah tidak ada lagi ya yang kosong atau yang masih tanda tanya, yang masih ragu. Karena ini sudah terisi semua, maka sudah selesai. Sehingga rule-nya itu dari 14 data ini, 14 record data orang bermain tenis, hasilnya pohon keputusannya seperti ini. Jika humidity-nya normal, maka dia bermain tenis. Jika humidity-nya high, maka kita lihat outlook-nya. Kalau outlook-nya cloudy, maka bermain yes. Jika humidity-nya high, outlook-nya sunny, maka tidak bermain. Jika humidity-nya high, outlook-nya rainy, maka kita lihat windy, ada angin atau tidak. Kalau tidak ada angin, maka bermain. Kalau ada angin, maka tidak bermain. Itulah rule yang dihasilkan dari pohon keputusan 14 record data orang bermain tenis. Kemudian kita masuk ke sesi Python-nya ya, untuk implementasi decision tree menggunakan Python. Kalau kita buka untuk
Google Colab-nya. Nanti kalian bisa mengakses di colab.research.google.com ya. Ini untuk penggunaan kolaborasi, kita tidak perlu menginstal environment-nya Python, kita tinggal menggunakan saja. Untuk langkah yang pertama adalah kita import library scikit-learn ya. Ini untuk scikit-learn untuk memanggil function decision tree classifier-nya. Kemudian kita menggunakan dataset bawaan dari scikit-learn. Kita import dataset dari scikit-learn ya. Kemudian yang ketiga kita import matplotlib.pplot.splt. Ini library untuk grafik ya, untuk menggambar. Untuk membuat grafik atau gambar. Kemudian kalau sudah kita jalankan, ini ya, sebelumnya kita lihat dulu di sini apakah sudah connect atau belum. Kalau belum, maka kita connectkan terlebih dahulu. Nanti jangan lupa diberikan nama ya untuk versi notebooknya. Misalkan saya beri nama ini di sini decision tree ya. Decision tree. Kemudian kita koneksikan, connect sampai ada centangnya ini ya. Centang ada run disk. Ini berarti sudah terkoneksi. Kemudian kita jalankan. Kalau berhasil ini ya, tidak ada error, maka ini sudah berhasil untuk dijalankan. Di run. Kemudian langkah yang kedua adalah kita ngeload dataset iris dari library scikit-learn. Kita buat variabel baru iris, kemudian kita ngeload dataset iris ya, bawaan dari scikit-learn .load iris. Kemudian kita simpan ke dalam variabel baru, kita buat fitur untuk menyimpan data iris yang atribut reguler ya, yaitu panjang sepal, panjang petal, lebar sepal, lebar petal. Kemudian kita buat yang target untuk menyimpan kelas atau labelnya. Kemudian kalau sudah kita jalankan, kemudian kalau kita untuk ngeceknya bisa ngecek dengan perintah print ya. Misalkan kita ingin ngeprint fitur, misalkan kita jalankan. Nah ini ya fiturnya sudah berhasil. Untuk jumlahnya ada berapa untuk fiturnya, misalkan jumlah recordnya ada berapa, kita bisa ngecek di fitur ini ya. Kita cek fiturnya ada berapa. Nah ini ya, nanti jumlahnya ada 150 ya, 150 data, 150 record. Kemudian kalau ini sudah, berarti ini sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah membuat objek model decision tree. Kita membuat objeknya, kita buat variabel baru decision tree, kemudian panggil functionnya decision tree classifier dipanggil, kemudian parameternya random setnya buat 0, max dip-nya none, min sample splitnya 2, min sample leaf-nya 1, wake fraction leaf-nya 0, max leaf node-nya none, kemudian min impurity decrease-nya kita buat 0. Kemudian kalau sudah dijalankan, kalau sudah tidak ada error, berarti ini sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah mentraining model decision tree-nya. Model decision tree-nya kita buat variabel baru model sama dengan decision tree.fit ya. Kita buat fit, kemudian fitur dan targetnya. Kalau sudah kita jalankan, tidak ada error, berarti sudah berhasil membuat training modelnya dengan decision tree. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat sampel observasi ya, membuat sampel observasi dan membuat prediksinya. Misalkan observasinya kita buat 5432 ini, kemudian kita buat untuk model prediknya, untuk memeriksa kelas yang dimilikinya ya, untuk memeriksa kelas yang dimilikinya, kita gunakan function model.predict. Kemudian untuk model.predict proba ini untuk memeriksa probabilitas kelas dari prediksi tersebut. Sehingga kita membuat observasi dulu, sampel observasi, dan membuat prediksinya, di mana sampelnya ini berupa data dimensi kelopak. Kemudian kita panggil untuk function predictnya, yaitu untuk memeriksa kelas yang dimiliki, dan predict proba digunakan untuk memeriksa probabilitas kelas dari prediksi tersebut. Kalau sudah kita jalankan,
Nah, ini sudah berhasil ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat rule-nya ya, membuat grafiknya untuk visualisasi decision tree atau membuat pohon keputusannya. Kita panggil p.plus-nya, p.plus-nya. Kemudian kita panggil scikit-learn, kita import tree-nya, kemudian kita gambar di sini. Dimana untuk fitur name-nya, kita ambil fitur name-nya dan class name-nya itu target names-nya. Kemudian kita panggil image ya, import image from ipython.display. Kemudian kita buat image-nya, kita buat image-nya dalam bentuk PNG ya. Kemudian kita simpan dengan nama iris.png. Ini nanti yang akan menyimpan pohon keputusannya, dengan nama iris.png. Kemudian kita jalankan. Kalau sudah true, maka kita sudah berhasil untuk membuat ini ya, iris.png. Ini hasil dari kita membuat grafik visualisasi dari rule decision tree-nya. Kita double klik. Nah, maka di sini ya. Nah, ini adalah rule decision tree-nya yang sudah berhasil dibuat. Ya, rule decision tree-nya yang berhasil dibuat. Nah, ini rule decision tree-nya yang sudah berhasil dibuat ya. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat rule decision tree-nya ini. Kemudian saya ulangi kembali ya. Ini kita sudah membuat import library, kemudian load dataset menggunakan dataset iris, library dari scikit-learn. Kemudian kita sudah membuat objek model decision tree-nya, mentraining model decision tree, kemudian kita membuat sampel observasi, kemudian kita panggil fungsi predict dan predict proba, kemudian kita membuat rule pohon keputusannya. Kita simpan ke dalam format PNG, kita beri nama iris.png. Kemudian hasilnya kita lihatnya di sini ya, di bawah sampel data. Ini nanti akan berhasil membuat file PNG dengan nama sesuai dengan yang kita beri nama ini, iris.png. Itu pertama yang kita buat klasifikasi decision tree dengan Python dengan dataset bawaan dari scikit-learn. Untuk contoh praktikum yang kedua, kita buat untuk ini ya, decision tree dengan dataset iris.csv ya. Jadi kita harus mengimport dulu, mengimport untuk library, mengimport untuk dataset iris ya, yang formatnya CSV. Untuk datasetnya kurang lebih seperti ini, sama ya, bunga iris, yaitu sepal length, sepal weight, petal length, dan petal weight. Kelopak dan mahkota bunga ya, kelopak dan mahkota bunga dari bunga iris. Untuk spesiesnya ini adalah label atau target atau kelasnya, yaitu ada iris versicolor, iris virginica, dan iris setosa. Ini saya ambil sampelnya hanya 100 data, 100 record dataset iris. Import ya, di sini kita masuk ke sini, kita konekkan dulu. Jangan lupa untuk dikonekkan ke server Google Colab-nya. Sampai ada tanda centang ini ya. Jadi ini sudah terkoneksi. Ada RAM dan disknya, ini berarti sudah terkoneksi. Jadi kita import dataset iris dulu yang formatnya CSV. Kita buka file atau foldernya ini, kemudian kita klik upload to session storage. Kita klik, kemudian kita cari lokasi file dataset iris, kemudian kita open. Kemudian sampai di sini session storage kita sudah berhasil ngeload ya, untuk upload dataset iris di session storage-nya. Dan kalau sudah, kita import library-nya ya, import library NumPy untuk numerik, untuk komputasi numeriknya, import pandas untuk import CSV-nya, kemudian scikit-learn ini untuk algoritma machine learning-nya, scikit-learn untuk import decision tree-nya ini. Kemudian kalau sudah, kita
baca dataset ya dari file ke pandas data frames dengan ini ya, dengan pd pandas.read.csv. Kemudian nama datasetnya ya yang sudah kita upload tadi, dataset iris.csv. Ini ya, dataset iris.csv. Dan kalau sudah, kita buat delimiternya ya, pemisahnya untuk tiap kolom adalah titik koma. Kemudian kalau sudah, ini kita coba jalankan dulu import library-nya. Kalau tidak ada error berarti berhasil. Kemudian membaca datasetnya. Kemudian kita cek apakah datasetnya sudah berhasil. Kita bisa panggil ya, tambahkan kode untuk namanya iris dataset. Kemudian kita panggil head. Kita jalankan. Nah ini ya, kita sudah bisa memanggil 5 data ya, 5 data paling atas. Itu sepal length untuk cm, sepal weight untuk cm, petal length cm, petal weight cm. Kemudian untuk labelnya yaitu spesies. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengubah kelas kolom spesies dari string ke unique ya. Ini yang iris versi color ini kita ubah dari string ke angka 0, 1, dan 2 ya, menggunakan factorize ini ya, pd.factorize iris dataset.species kemudian 0. Nah kalau sudah kita jalankan, kemudian kita cek lagi ya, kita cek iris dataset.head apakah hasilnya sudah berubah. Kita cek. Nah ini ya, sudah berubah ya, spesiesnya 0 karena 0 itu yang iris versi color. Kita ingin ngecek semua, berarti tinggal kita lihat ya di sini ya. Kita ingin ngecek semua, coba dicek print iris dataset ini ya. Kemudian kita jalankan. Nah ini spesiesnya 0, kemudian 1 ya, ini ya. Ada 100 rows, 100 record, ada 6 kolom, 100 row dan 6 kolom. Jadi kita sudah berhasil mengubah spesies yang semula string, kita ubah ke dalam bentuk unique integer 0, 1, dan 2. Karena labelnya ada iris versi color, iris virginica, dan iris setosa, ada 3, maka akan diubah ke dalam format 0, 1, dan 2. Kemudian untuk preprocessing selanjutnya, ID ini tidak terpakai ya, tidak digunakan, maka kita hapus saja. Menggunakan menghapus kolom ID-nya, yaitu iris dataset.drop labels ID. Jadi kita hapus yang labelsnya ID. Dan kita jalankan. Dan kita cek apakah sudah terhapus. Print iris dataset ya, iris dataset. Kita coba lihat. Nah ini ya, ID-nya sudah hilang, sudah tidak terpakai lagi, sudah hilang. Kemudian kita mengubah data frame ke dalam array NumPy ya, karena kalau data frame kita sulit untuk melakukan komputasi, sehingga kita ubah ke dalam format array NumPy. Ini iris dataset sama dengan iris dataset to NumPy. Kemudian kita coba cek print iris dataset. Kita coba jalankan. Nah, makanya yang semula itu berupa data frame, ini ya, data frame seperti ini, akan diubah ke dalam bentuk array. Contohnya seperti ini. Oke ya, kita sudah berhasil mengubah. Kemudian kita membagi datasetnya, membagi dataset 80 baris data untuk training dan 20 baris data untuk testing. Caranya yaitu menggunakan NumPy. Kita panggil library NumPy.concatenate, kemudian kita buat iris dataset. Kemudian ini untuk baris 0 sampai 40 ya. Kita ngambil 40 baris kolomnya semua, dan iris dataset pada baris ke 50 sampai 90 ya, 40 baris lagi. Kita ambil semua kolomnya, aksisnya yang 0. Sehingga kita data trainingnya ngambil 40 sampai 40 ya, ada 80, dan yang data testingnya ini juga yang dari 40 ke 50 ada 10 ya. Dan yang kedua 90 sampai 100 ya. Baris 90 sampai 100 kita ambil juga 10
Jadi 10 tambah 10, 20 ya. Ada 80 baris data training dan 20 data testing. Coba kita jalankan. Kemudian kita panggil ya. Print data training, coba. Data training. Kemudian kalau sudah, kita coba panjangnya data training berapa jumlahnya. Kita panggil, kita jalankan. Nah, ini ya, kita sudah berhasil 80 ya, yang kita panggil 80 yang sudah kita bagi ke data training dan data testing. Dan kita coba untuk yang data testing. Data testing, kemudian lainnya yang data testing jumlahnya berapa. Kita coba, kita hapus, jalankan. Nah, ini ya, kita sudah membuat data testingnya ada 20, berarti sudah berhasil. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membuat ini ya, mendefinisikan decision tree classifier-nya. Kita buat modelnya, model untuk decision tree-nya. Model sama dengan tree.decision tree classifier, ini dipanggil untuk function decision tree classifier-nya. Kita jalankan, sudah berhasil ya, nggak ada error. Kemudian kita buat training modelnya, yaitu model sama dengan model.fit ya. Kita buat fit untuk input training terhadap input training terhadap label trainingnya. Kemudian training modelnya kita jalankan, dan selanjutnya adalah untuk memprediksi input data testingnya. Hasil prediksinya kita panggil model.predict. Untuk label sebenarnya itu adalah label testingnya. Kemudian hasil prediksinya hasil prediksi. Kita coba untuk memprediksi input data testingnya. Ini ya, label sebenarnya itu 0000111, kemudian hasil prediksinya 0000111. Maka sama ya, sama. Jadi untuk menghitung akurasinya, pasti akurasinya akan 100%, karena antara prediksi yang benar, yaitu prediksi, hasil prediksinya sama dengan label testingnya. Jika prediksi salah, itu hasil prediksinya tidak sama dengan label testingnya. Sehingga jumlah datanya ada 20, yang diprediksi benar 20, yang salah 0 ya, otomatis akurasinya 100%. Sehingga kita sudah berhasil untuk melakukan decision tree dengan dataset iris.csv. Kita sudah berhasil untuk membuat modelnya, kemudian memprediksi dan menghitung akurasinya. Itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini tentang klasifikasi data dengan algoritma decision tree menggunakan Python ya. Terima kasih, mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang, ada yang salah. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.